Selamat malam Bang Zuma. Malam, Bang Sitorus, senior, bukan junior ini, senior. Orang cerdas kayaknya. Junior Bang. Oh, junior. Oke, salam kenal Bang Sitorus. Salam kenal Bang. Ya, mungkin Abang sudah mengikuti diskusi kami tadi, barusan. Ada tanggapan barangkali Abang, silakan. Iya, saya hanya menyimak-nyimak aja Bang. Tentang Iya, semangatnya Abang menjelaskan tentang Yesus, tentang Paulus. iya. Yang sebenarnya tujuannya saya bingung Bang. Iya. Tujuan Abang itu apa itu? Jadi Menjelaskan gini, tentang... Nah, gimana Bang? Coba Bang. iya, jadi gini. Kami umat Islam ini kan, Iya, iya. dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia seluruhnya kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmat. Jadi ketika kami diperintahkan untuk menyampaikan risalah keislaman ini, rupa-rupanya Kristen juga memiliki amanat agung. Di dalam Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, katanya. Nah, kami ini menjadi sasaran untuk dijadikan murid kepada sosok yang saudara tuhankan yang keluar pada hari ketiga dari kubur. Nah, kami tidak segampang itu kemudian mau dijadikan murid. Tentu kami melawan, kami membantah, kami minta data apa konsekuensinya kalau kami jadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur itu. Nah, ternyata setelah kami belajar, Bang, kenapa kami harus jadi muridnya? Kami pelajarilah Bible itu. Ternyata Yesus memang pernah, sebelum ada kejadian kebangkitan dari kubur, Yesus sebelumnya sudah menasihati muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada murid dengan memakai nama Yesus Kristus. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ada penyesat memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ternyata yang datang kemudian mau menjadikan kami murid ini adalah orang-orang yang memakai nama Yesus Kristus. Tentu kami nggak semudah itu, Bang, untuk mau disesatkan. Itu intinya di situ. Silakan. Iya Bang, ya Bang. Oke, itu sah-sah saja pendapat Bang Zuma itu nggak mau disesatkan. Kami juga orang Kristen nggak mau disesatkan. Dan siapapun yang memeluk agama masing-masing nggak mau disesatkan orang lain. Tapi dalam hal ini Bang, kami nggak sesat. Makanya kami nggak takut disesatkan. Mau siapapun nggak bisa menyesatkan kami Bang. Karena menurut ajaran Kristus Tuhan Yesus, bahwa hanya Yesus adalah jalan satu-satunya kebenaran Bang. Ada ayatnya. Dan hanya dialah pribadi yang sanggup membuat mukjizat. Terlepas Bang Zuma tadi sampaikan, ada Yesus yang menamakan dirinya Kristus penyelamat segala macam, ternyata penyesat. Dan memang akan banyak timbul nabi-nabi palsu di akhir zaman Bang. Begitu Bang. Jadi kalau kita mengupas tentang agama ini Bang, nggak ada habis-habisnya. Yang pasti kalau memang Bang Zuma takut menurut Abang disesatkan, nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah milih nanti Bang Zuma, Yesus milih Bang Zuma nggak bisa ngelak loh. Yakin? Boleh saya tanggapi, Bang? Boleh. Ya. Yang melarang saya menjadi pengikut Yesus Kristus itu Bible. Bible mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jadi penyesat itu datang memakai nama Yesus. Saya udah tahu, udah ada bocoran.
Dan dia akan mengatakan, akulah Kristus. Ya udah tahu. Penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Makanya saya tidak mau terpengaruh oleh Kristen misionaris. Karena misionaris datang memakai nama Yesus. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Ketika misionaris datang, kamu datang mau jual nama siapa? Nama Yesus. Emang Yesus itu menurutmu siapa? Kristus. Penyesat dong. Sesuai dengan data. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus memilih Anda, itu sudah tertolak lebih dulu karena sudah ada bocoran. Yang jadi masalah di sini adalah saudara Kristen yang tidak mau menyadari itu. Karena sudah terlanjur cinta. Yang namanya orang sudah disesatkan, Bang, ya sesat. Orang namanya disesatkan, ya udah sesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ketika orang Kristen datang dari barat, datang kepada kami umat Islam, dia datang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Kristus. Mereka menyesatkan banyak orang. Nah, ternyata Kristen ini banyak. Tergenapi semua itu, abangku. Sedangkan nasihat Yesus itu bukan kepada Kristen yang sekarang. Nasihat Yesus itu kepada orang Yahudi. Nah, siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus? Ya, Kristen. Silakan. Jadi Bang, menurut Abang, di luar daripada Yahudi itu, kami ini disesatkan begitu? Ya, Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Itu menurut Abang, gak apa-apa. Yesus, Bang, yang mengatakan itu. Yesus. Saya kasih data ya. Abang tolong dengarkan data ini. Matius 23. Bentar Bang, iya saya paham. Itu menurut Abang, menurut pengupasan Abang, menurut hemat Abang, pengertian Abang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya baca dalil, Bang. Saya baca dalil. Saya tidak baca dalil. Saya bukan tidak baca dalil, saya baca dalil. Tapi pengupasan orang-orang itu beda-beda, Bang. Tapi oke. Sekarang begini. Begini, Bang. Bentar, saya kasih waktu Bang. Menurut Abang kami disesatkan. Tapi kami bukan orang-orang yang kecewa, bukan orang yang sakit hati, bukan orang yang marah. Kami diajarkan kasih Bang. Iya, penyesat itu memang lincah dia menyesatkan. Tidak akan berhasil menyesatkan banyak orang kalau tidak lengkap senjata. Itu pasti tuh. Bentar Bang. Tapi yang perlu Abang ingat, kami nggak pernah diajarkan kejahatan Bang. Membenci nggak pernah kami. Tampar pipi kiri aja kami harus kasih pipi kanan. Itu cuma teori Bang, teori. Mau enggak saya tampar Abang? Kalau menurut Abang itu teori Bang, teori itu teori. Tidak ada Kristen yang bisa mempraktikkan. Itu cuma kebohongan. Itu cuma simbol untuk menipu lawan. Kasih ini, pret. Bang, lanjut itu ajaran ngomong bagaimana? Itu bohong itu Bang, itu bohong. Itu bohong, itu mustahil. Pernah mengajarkan balaslah kejahatan dengan kejahatan, nggak pernah. Itu teori, itu di atas, itu cuma di sini Abangku. Ini cuma di sini. Oke, tapi ada nggak Abang temuin dia ajaran Yesus itu menyesatkan? Nggak ada. Coba, Kalau, maaf nih. Saudara, just yang kita bahas ini apa, saudaraku? Yang kita bahas ini apa? Yang kita bahas ini apa? Bukankah yang kita bahas ini adalah penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus? Belanda datang ke Nusantara pakai nama siapa? Nama Muhammad, Nabi Muhammad atau nama Yesus? Bicara Bang. Begini, Bang. Bicara dulu yang jujur, nggak usah lari-lari. Iya, gimana Bang? Bang Holong, silakan. Maksud Abang gimana? Izin berbicara. Penjajah datang ke Nusantara ini pakai nama Nabi Muhammadku atau pakai nama Yesus Kristus? Abang gak usah lari ke sana. Iya. Anda kan mengatakan tadi tidak ada kemudian. Justru ini yang kita bahas, penyesat itu menjual nama Yesus. Kalian bukan orang Yahudi. Kalian bukan orang Yahudi. Menjual nama Yesus. Berarti penyesatnya siapa? Ya kalian. Dengan bermanis-manis, kami ajaran kasih loh. Tapi faktanya, faktanya, Abang itu ketakutan. Kok ketakutan? Penjajah lengkap senjata aja kami nggak takut. Apalagi kalau cuma modal tipu-tipu abangku. Modal ajaran kasih, pipi kiri. Kalau memang itu betul Kristen ajaran kasih, tolong seluruh pendeta di Indonesia suruh kemudian di Monas tentukan tanggalnya berbaris biar ku tampar satu-satu. Aku mau lihat. Dari bahasa Aku mau lihat.
abang bukan orang yang jujur dengan hati abang. Lah, sekarang Anda jujur nggak? Sekarang aku tanya dulu. Saya mau bukti dari abang. Apakah abang jujur? Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus menyebarkan agamanya ke seluruh penjuru? Siapa di luar Yahudi? Di luar Yahudi yang menyebarkan? Yang menyebarkan agamanya pakai nama Yesus Kristus itu agama apa? Jujur. Jujur. Memang kami orang Kristen harus memberitakan Injil, Bang. Nah, berarti yang menggenapi siapa? Siapa yang menggenapi itu? Yang menurut abang menyesatkan kan itu menurut pikiran abang sendiri. Sekarang faktanya seperti itu. Kalau bukan Kristen lalu siapa? Yang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang itu siapa? Pengikut Yesus. Tapi abang perlu ingat, abang, di luar Yahudi yang memakai nama Yesus, menjual-jual nama Yesus kemana-mana, tapi bukan pengikut Yesus, bukan Yahudi, itu siapa? Jujur. Gak apa-apa, kami. Bagus, udah selesai. Tidak perlu lagi kita cari yang lain, kan? Tapi kami nggak pernah mengajarkan kebencian, Bang. Ingat itu. Iblis itu selalu mengajarkan yang manis-manis. Iblis. Adam terjerat karena kedatangan iblis yang manis-manis. Tapi kami nggak pernah menjerat, Bang. Ya tidak mungkin iblisnya datang dengan muka aslinya. Nggak mungkin. Iya. Nggak bisa menyesatkan iblis itu kalau datang dengan muka asli. Mereka harus kemudian Coba dulu, kutanya dulu. Abang, untuk membuktikan bahwa agama Anda itu bukan berasal dari Tuhan. Tolong, dengarkan saya. Nabi mana yang mengajarkan Tuhan turun ke bumi untuk mati dibunuh oleh makhluknya? Agama mana itu? Itu nubuatan di Yesaya. Bentar aku tanya lah, Bang. Muhammad ada nggak nubuatan tentang Nabi Muhammad? Ada nggak nubuatan tentang Nabi Muhammad? Nubuatan dari mana? Ada nggak? Nubuatan dari mana? Kami nggak butuh nubuatan. Bahwa Muhammad itu kalian bilang adalah Nabi terakhir. Ada nggak nubuatannya? Al-Quran kami yang mengatakan itu. Coba di mana? Al-Quran kami. Iya, di mana tertulis? Yang mengatakan itu jelas dikatakan bahwasanya dia menerima Al-Quran ini jelas dari Roh Kudus. Wah, gak ada Roh Kudus di Al-Quran, Bang. Gak ada Roh Kudus di Al-Quran. Oke, nah coba tenangkan pikiran Anda, duduk dengan tenang, atur nafas. Dari mana Bible Indonesia mencuri kata Roh Kudus? Gak usah perlu kita berdalil kemana-mana, Anda tertawa, menertawakan saya mengatakan Roh Kudus. Bang, Lembaga Bible Indonesia, dengar dulu. Lembaga Indonesia, Bible Indonesia mencuri kata Roh Kudus itu dari Al-Quran. Tidak ada dalam bahasa Yunani Roh Kudus. Gak ada. Itu kalian kena tipu, namanya juga orang disesatkan. Anda tidak ngerti. Dalam bahasa Yunani, dengar, dalam bahasa Yunani disebut pneuma hotheos. Hantu suci, bukan Roh Kudus. Pneuma hotheos itu yang kalian terjemahkan oleh Lembaga Indonesia dengan Roh Kudus, arti sebenarnya adalah hantu suci. Terserah, Bang. Lah, jadi terserah saya, itu fakta. Pneuma itu artinya hantu. Bukan, Bang. Abang jangan ngegas terus. Karena Anda menuding Nabi Muhammad dengan pola seperti itu, padahal Nabi Muhammad sudah lengkap ajarannya. Beliau adalah nabi kami. Tidak butuh kitabnya Yahudi. Tidak seperti kalian melantik makhluk kuburan yang keluar dari kubur hari ketiga dengan mencomot-comot kitabnya Yahudi. Padahal tak ada hubungan Kristen. Tidak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi. Itu, Bang. Itu. Kasih aku sebentar. Ya, silakan. Bang, aku baru sekali aja singgung tentang Muhammad. Abang kayak sudah kebakaran jenggot. Bukan kebakaran jenggot, karena Anda tertawa. Mengupas tentang Yesus. Anda tertawa ketika saya menyebut kata Roh Kudus. Kenapa? Karena selama ini Anda tertipu seakan-akan Roh Kudus itu punya Kristen. Roh Kudus itu hasil curian dari Al-Quran. Tidak ada di sini. Coba kembalikan ke original teksnya. Orang Kristen di Indonesia lah, cuman Kristen Indonesia yang tahu Roh Kudus. Kristen di luar Indonesia nggak ada yang tahu Roh Kudus. Kalian hanya korban lembaga Bible Indonesia. Spirit itu bukan bahasa Yunani. Bicara dulu lah. Iya, silakan Saudara Holong. Coba Holong. Nah, gini, terus.
Gini ya, aku nggak bisa lama juga di sini karena aku tetap ngelapor nih. Kalau aku bicara di Komal seperti ini pasti tetap ngelapor kayak tadi ya. Gini, ketika Bang Juma mengatakan Kristen mau menyembah apapun itu ceritanya, satu kuncinya Bang. Selagi orang Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan, pasti bakal nggak ketemu ngobrol sama Bang. Iya. Iya, nggak bakal ketemu Bang. Selagi mereka itu mengakui 3 dalam 1, tetap nggak ketemu sama Bang cara ngobrolnya. Enggak. Itu juga betul. Itu betul. Tapi yang parah di saudara-saudara Kristen ini, ketika Yesus berbicara kepada orang Yahudi, orang Kristen merasa kalau Yesus itu bicara dengan dia. Nah, itu dia Padahal, Bang. padahal yang berbicara dengan Kristen ini adalah makhluk goib yang datang kepada Paulus. Bukan Bang Yesus Juma. yang datang kepada tengah-tengah Yahudi. Itu beda. Dua Kristus yang berbeda. Iya, aku paham Bang. Aku ngerti itu. Cuman tadi udah aku bilang, setiap teman saya yang selagi mengakui Yesus itu sebagai Tuhan atau Allah, itu nggak bakal ketemu sama Bang bicaranya. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Apapun ceritanya. Jadi aku gini aja Bang, aku cuma minta izin aja sama Bangnya. Tadi aku dari live-nya Bang Liping, bertentangan dengan agama kami sendiri ya. Nah, jadi kalau bisa Bang, aku undang Abang bersama dengan aku, entah besok, entah lusa besok, kita sama-sama ke sana Bang. Suruh aja Liping ke sini. Yang penjual karpet itu kan? Iya, suruh aja ke sini. Dia itu kan penghujat itu. Iya, menurut aku memang penghujat sama dengan STP itu. Iya. Suruh aja ke sini. Memberitakan ajaran kitab yang tidak sesuai dengan tertulis dalam Alkitab. Nah, itulah dia. Si Liping Nah, karpet jadi itu. ya, jadi kalau aku naik kayak gini ya, karena Abang nggak punya kunci akun aku, kalau aku naik di CPI aku bisa dikunci Bang, nggak bisa kena lapor. Ini aku nak lapor aku mulai tadi, asal naik sama Abang dilapor terus. Aku aja sudah 4 kali kena lapor ini. Udah rungkat 4 kali, untung masih bisa disambung. Jadi ntar loh. Aku mau nanya dulu, Le Tulus. Le Tulus nih Ya. Kristen apa? Kristen Leku, Protestan Dalai, Dia Tata Le, Pekanbaru. baru. Terus maksudnya tadi kalau Le bilang Edi Steve itu penyesat, kenapa Le? Iya, jadi Stevie Pesat, Live Story juga belum pernah nonton PT dia dengan aku. Alasannya Le bilang Ketika dia dia penyesat. dengar ya, Le, ya dengar tunggu like. Ketika dia membuat PT dan mengatakan Yesus sebagai Tuhan, pertama saya terima. Ketika saya naik lalu membawakan data-data, dia mengatakan Yesus tidak Tuhan. Jadi mana yang benar? Kan dia pendusta. Maksud lagi mana? Nah, cobalah. On komal lah dah, abra sabarat tu lah dah. Naik kau tu komal sedis, idokoni mana dan Tuhan Yesus. Nah, naik padu halion, idokoni mana Yesus Tuhan. Tergabus pendusta dia. Jadi masuk nilai sebenarnya Tuhan itu mana daun Yesus. Yesus bukan Tuhan. Menurut Le. Bukan menurut aku, sesuai tertulis dalam kitab. Dia itu utusan, anak Allah. Tahu nggak Le artinya Tuhan itu? Yesus itu Tuhan. Coba lihat perjanjian lama, jangan perjanjian baru ya. Tuhan, bukan Tuhan, bukan ada hanya. Nggak. Iya, tapi coba Le telaah dulu. Jabarkan dulu arti Tuhan dalam pemikiran Le. Apa arti Tuhan itu? Tuhan sang kuasa, sang pencipta. Sedangkan Yesus bukan. Salah kau Le. Anda mau saya kasih dengar dulu. Nggak harus sang pencipta. Lain mau Tuhan. saya kasih data dikit. Lain mau saya kasih data dikit. Nah, coba. Menurut Lai yang menjadikan bumi dan langit siapa, Lai? Coba. Tuhan. Siapa Tuhan yang bilang yang Lai bilang tadi? Halo. Halo? Enggak, kita sesuai data. Kita berbicara sesuai data, bukan asal congor aja. Kan gitu. Aku pun Kristen, Bang, Protestan. Iya, tahu aku.
Nah, cuma kalau dikatakan Yesus sebagai utusan atau anak Allah, saya pun saya akui. Tadi pertanyaan saya gini lah terus. Yang menjadikan langit dan bumi siapa? Tuhan Lai bilang. Yang menurut Lai Tuhan itu siapa? Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi Lai bilang tadi Yesus. Mananya? Lai, pernah nggak baca di Yesaya 3:10 ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga mengaruniakan anak yang tunggal. Berarti Bukan Allah Yesaya itu. Ulangi secara pelan. Yohanes Kita itu. berbicara. saya nggak mau bilang Tritunggal ya. Dalam bahasa kita bukan Tritunggal. Tapi Iya, maksudku Tapi- kita berbicara dengan pelan. Begitu besar, coba diulang, Lai. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak Allah loh, Lai. Allah bukan Sehingga- Yesus. sehingga setiap yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya Allah kan. Saya akui kalau itu. Pemahaman lain masih jauh kalau begitu. Bukan pemahamannya masih jauh, Lai. Kita sesuai fakta. Enggak, Lai terlalu dangkal pemahamannya kalau begitu. Tuhan itu Lai bisa kutuhankan Lai. Bukan berarti Lai pencipta. Ngerti Lai? Sekarang gini aja, Lai. Menurut Lai, Kalau Tuhan aku itu bisa dilihat mengagumi Lai lebih dari orang lain yang ada di bawah langit ini, sama aja aku menuhankan Lai. Tapi bukan berarti Lai pencipta langit dan bumi. Coba tanya Bang Zuma itu, pasti ngerti dia. Udah tidur dia tuh. Iya nggak Bang Zum? Bener kan? Apa tuh? Bener nggak Bang Zuma? Apa itu? Ketika aku mengagumi Bang Zuma melebihi dari manusia yang ada di muka bumi ini, melebihi siapapun yang ada di bawah kolong langit ini, aku mengagumi Bang Zuma, menghormati Bang Zuma, mengagung-agungkan Bang Zuma, sama aja dengan aku dengan menuhankan Bang Zuma kan? Benar nggak Bang Zuma? Salah itu. Berarti Anda tidak mengetahui konsep Tuhan. Tapi bukan berarti Bang Zuma pencipta langit dan bumi. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kalau Anda kagum kepada saya, Anda kagum kepada makhluk, bukan kagum kepada Tuhan. Kalau Anda kemudian mengatakan saya seperti itu, saya Tuhan, berarti Anda sama halnya menuhankan Paulus. Karena Anda menjadi Kristen karena mengikuti Paulus. Berarti Tuhan Anda itu ada banyak. Paulus juga Tuhan Anda berarti. Lukas Tuhan Makanya saya Anda. katakan, menurut Anda, Iya, Lai, begitulah. Tuhan itu bisa dilihat enggak? Hah? Menurut Lai Kusitorus, Tuhan itu bisa dilihat. Jadi memang banyak statement pendeta mengatakan bahwa Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Itu salah. Kalau aku bilang Yesus adalah 100% Allah tapi tidak 100% manusia, dia hanya menjelma sebagai manusia, Le. Makanya pribadi Yesus itu tidak bercela. Selama di dunia dia tidak bercela. Sesat kau, Leku. Yesus selama di bumi dalam sejarah Alkitab di Injil ada nggak dia pernah berbuat dosa? Ya, Lai, nenek kita dah. Kita ada belajar dulu, Lai. Nenek kita. Nggak, Sekarang aku tanya menurut dulu, aku, ada nggak dia berbuat dosa? Ada nggak dia celahnya selama dia ada di bumi? Sebelum naik Ini dia ke lah. surga, sebelum dia mati bangkit dan naik ke surga. Karena itulah kalau dia tidak pernah berbuat dosa, karena itulah dia tidak layak disalib. Karena hukuman salib itu, dengar dulu, hukuman Yesus salib tidak itu berdosa. adalah hukuman orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan orang yang dikutuk oleh Elohim. Makanya Yesus itu tidak disalib karena dia tidak punya Dia dosa. menanggung dosa-dosa manusia, Bang. Itu ajaran dari Paulus, ajaran yang keluar dari kubur yang diajarkan kepada Paulus. Tidak ada dosa ditanggung oleh manusia. Di mana dalilnya? Abang bisa mencampurin tentang Alkitab lah kalau Lah, itu fakta kok. Itu fakta. Ajaran Yesus itu tidak pernah mengajarkan begitu. Nanti ajaran Paulus setelah kedatangan Kristus yang satu itu baru berubah. Tidak ada dosa diwariskan kepada orang lain. Bang Zuma, abang itu hanya mengupas sedikit-sedikit tentang Alkitab, hanya mengambil mana yang bisa dibuat jadi celah itu abang kalau kuliah. Nah, kalau begitu kenapa Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk melakukan kurban seperti yang diperintahkan Musa?
Kenapa? Matius 8 nomor 4. Kenapa Yesus mengajarkan muridnya untuk berkurban hewan? Matius 8 ayat 4. Coba abang buka. Ya. Apa isinya? Bacalah di situ. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan seperti yang diperintahkan Musa kepadamu. Nah, Musa memerintahkan kurban apa? Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kurban hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Tuh perintah Yesus tuh. Masa mau dilanggar itu perintahnya? Nah, nanti itu berubah setelah ada Kristus datang kepada Paulus. Oke lah Bang Zuma, gue naik aja lah. Selamat malam. Selamat malam Leholong. Oke, saudara Sitorus. Thank you Bang ya. Salam kenal. Siap. Makasih ya Bang, terima kasih. Memberkati Bang Zuma sama Leholong ya. Horas lah. Nang hadong berakal orang-orang itu. Aku nggak bisa lihat Bang Juma loh. Kok bisa? Kena lapor lagi aku nih Bang. Oh ya? Kenapa ya asal naik ke sini aku kena lapor? Mungkin teman-teman yang tidak suka dirimu itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Emang fakta loh Bang. Itu tertulis. Ya itu dia makanya. Baguslah. Artinya Anda selangkah lebih maju dari mereka. Kan gitu. Di Pekanbaru rupanya ya? Iya. Kemarin aku Hanya aku hampir semalam malam. hampir sebulan aku di Pekanbaru kemarin. Enggak tahu Bang. Iya. Dua malam ini aku di apa terus di rumahnya Bang apa Ustadz PI kan. Oh iya, bagus, belajar di situ juga bagus. Iya sama Uniripa juga ya. Iya, Cuma gini iya, aku tadi sama aku minta maaf ya kalau abang bisa lihat wajah aku di situ. Entahlah, aku nggak bisa lihat wajah abang nih. Oh ya? Enggak, Iya. kami bisa lihat kok. Tunggu dulu, kita naikkan dulu Bang Handi ya. Saya ada telepon dari tim ini Makassar kayaknya ada sesuatu. Bang Handi naik dulu Bang Handi. Ada tim anak-anak bela diri, ada WA. Bang Handi, monitor Bang Handi. Bang Handi boleh naik dulu sebentar. Apa lagi nih aku? Bang Handi monitor. Bang Handi kemana ya? Sabar ya Bang ya. Oke Bang. Moderator saya pada nggak ada ya. Bang Handi. Bunda Rahma. Orang-orang ini nggak ada di sini rupanya. Ditinggal sendiri rupanya sama mereka ini. Jangan-jangan mereka pada aksi semua ini. Jangan-jangan sudah ada di gedung juga mereka ini. Kenapa lah kok malah aku naik? Nggak kelihatan ya, nggak nampak ya. Hitam semua loh Bang. Kok bisa? Naik pertama tadi aku itu langsung turun. Bagus. Nah, saya lihat ada pelaporan. Terus? Nah, aku naik lagi gini kok jadi hitam. Dibuat sini ada laporan juga nih Bang. Oh gitu. Sama kemarin di Bunda Uniripa juga kena gini juga aku kemarin. Cuman Ustadz PI bisa nguncil, nggak bisa diapain orang aku diganggu. Gitu. Mungkin gimana caranya ya supaya kayak gitu ya? Memang udah sering dilaporkan memang akunnya. Akun aku sering Bang. Ini dua akun aku kena sering lapor karena ini diskusi-diskusi seperti ini. Oh.
Bang Handi ada nggak di Komal-Komal lain teman-teman? Di MPI tadi ya, di MPI dia, Bang Andi. Itu. Itu awalnya nggak nerima Yesus sebagai Tuhan itu awalnya kayak mana ceritanya? Ya karena saya pelajarin, Bang. Dari umur berapa? Gini loh, Bang. Pertama kan aku dulu kan ngikut-ngikut tuh TV Lintas Agama ini kan, Bang kan. Iya. Dulu kan saya tuh pecinta Bang Edis TV dengan Bang Liping kan. Saya sukanya dari Bang Liping pintar bermain kata-kata. Sukanya dengan Edis TV karena bisa dalam Al-Quran kan gitu. Tapi ketika saya ikuti selalu, waktu saya pertama naik dulu, kalau nggak salah ya, 4 bulan yang lalu aku naik ke room Ustadz PI. Itu dulu kan Ustadz PI saya maki-maki terus ya. Nah pertama awal kan, cuman ya saya ngambil dalam hati ya untuk apalah saya maki-maki orang. Lebih baik saya pelajari dulu, aku pun orangnya nggak ngerti kan gitu. Ya ketika mendengar seperti abang ini lagi diskusi, buka ini halaman ini, buka ayat ini, saya buka. Disitulah saya bisa ketemu ya, Bang. Oh gitu. Iya. Iya. Nah di sini perlu saya klarifikasi. Di situ nggak paham Quran, membaca Quran aja nggak bisa dia. Jadi dia memiliki metode belajar. Jadi dia lihat terjemahan yang mungkin bisa dijadikan sebagai serangan. Habis itu dia cocokkan dengan bahasa Arabnya. Nanti bahasa Arabnya itu aja yang dihafal yang sesuai dengan yang dia tahu. Padahal orang belajar Quran itu pertama harus bisa nahwu saraf, balagah, i'rab, tafsir, kemudian fikhi, kemudian tilawah. Ada kurang lebih 15 ilmu yang harus dikuasai, termasuk tajwid, untuk bisa mengerti isi daripada ayat Al-Quran itu. Nggak bisa tidak. Termasuk mantiknya juga. Nggak bisa tidak. Nah, di situ cuma menggunakan terjemah. Habis itu misalnya dia baca satu terjemahan, dia lihat Latinnya, Arabnya, Latinnya, oh ini. Jadi dia terlihat keren. Padahal dia nggak bisa baca Quran. Pernah kami uji untuk membaca huruf hijaiyah, abjad Arab Quran. Dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup. Jadi dia nggak ada ilmu di Islam itu untuk mengkaji kitab suci ini. Itu nggak seperti belajar ilmu yang lain. Contoh misalnya ya dalam satu ayat Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ tidak disebut kata Quran, tapi ketika dibaca Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, di situ bisa dimaknai bahwa kitab yang dimaksud tidak ada keraguan di dalamnya itu adalah Al-Quran. Padahal di situ nggak disebut Al-Quran. Bagaimana cara bisa mengetahui itu? Ada ilmunya. Ada kaidah ilmu yang harus dipahami di situ untuk memaknai bahwa kitab yang dimaksud itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, Edis kalau cuma menggunakan terjemahan tidak bisa. Padahal terjemahan Al-Quran itu bukan difungsikan untuk mengkritisi Quran. Terjemahan Al-Quran itu adalah untuk pemula. Orang yang tidak paham isi Quran itu diterjemahkan untuk mereka. Tapi kalau mau mengkritisi Quran, harus paham disiplin ilmunya. Ini kenapa dia harus kasrah? Kenapa dia harus fathah? Ini kalau hukumnya ketemu tanwin, gimana caranya? Apa makna yang tersirat di dalamnya? Itu harus diketahui semua tuh. Kenapa dia bunyi I? Kenapa dia bunyi U? Ketika dia bunyi U, dia merujuk kepada siapa? Siapa oknum yang dimaksud? Jadi kalau hanya terjemahan, tidak bisa. Karena terjemahan itu hanya memindahkan bahasa Arabnya ke bahasa Indonesia. Tapi tidak mengurai kandungan dalamnya. Jadi kalau ada orang memahami Al-Quran hanya dengan terjemah, itu tidak memahami. Dia tidak memahami Al-Quran. Dia mencoba mentafsirkan terjemahan Al-Quran. Ingat Bung, ingat. Ini kalimat saya.
terjemahan Al-Quran itu bukan firman Allah. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Bukan. Yang Al-Quran itu adalah original teksnya. Yang firman Allah itu original teksnya. Nah, bagaimana caranya bisa memahami kandungannya? Dasar-dasar pijakan disiplin ilmunya harus dikuasai. Makanya kami mondok 6 tahun. Lanjut lagi S1 sampai 4 tahun. Lanjut lagi S2 sampai 3 tahun. Begitu seterusnya. Untuk memahami Quran itu tidak gampang. Mau membaca terjemahan habis itu, saya paham Al-Quran. Di dalam Al-Quranmu dikatakan, nggak bisa gitu. Orang yang punya ijazah untuk mengajarkan Quran itu mereka yang minimal sudah bisa baca kitab gundul. Kalau dia sudah bisa baca kitab gundul, berarti dia sudah memahami disiplin ilmunya. Kenapa dia bisa membacanya A? Kenapa bisa membacanya I? Kenapa dia sukun? Kenapa dia tanwin? Karena dia sudah paham disiplin ilmunya. Maka dia tidak bisa keluar dari kaidah itu. Datang Edis, cuma memahami terjemah. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa bahasa Quran mau memberikan arti daripada makna Quran? Bagaimana mungkin? Itu satu kemustahilan. Seibarat seorang anak TK membaca sampul buku kedokteran, lalu dia pede buka praktek. Itulah Edis. Jadi ditertawakan. Ingat saudaraku, ingat. Orang masuk Islam itu karena proses berpikir. Bukan karena percaya, bukan asal yakin, bukan asal imani. Tapi proses berpikir. Makanya rata-rata orang mu'allaf itu orang-orang yang berpikir. Orang cerdas yang mu'allaf itu. Sedangkan yang murtad, orang jahil, orang yang bodoh. Orang yang tidak mau belajar. Kayak siapa? Saipudin Ibrahim. Anda sangka dia bisa Quran? Enggak. Tapi kalau dibilang dia hafal beberapa surah pendek, dia bisa ngaji, iya bisa ngaji. Tapi apakah dia bisa kemudian memberikan pijakan-pijakan mantik terhadap ayat itu? Enggak bisa. Kenapa? Karena dasar disiplin ilmunya dia enggak tahu. Apalagi Edis. Makanya aku katakan Edis bagi saya itu pelawak. Pelawak adalah lebih baik kalau dia belajar Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan. Level itu aja dia belum nyampe. Dua-duanya. Menurut dia. Gini loh. Ketika aku melihat PTD, dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya. Ketika saya naik, langsung ajak dia ngobrol. Dia mengatakan Yesus itu tidak Tuhan. Dulu lawan debatku itu. Buka di YouTube saya tuh, Zulkifli Abbas Official. Tidak pernah dia kemudian ku kasih bernapas. Kenapa? Karena waktu di Indonesia, dia tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Waktu di Indonesia. Nanti ketika dia di luar, lalu dia mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena dia cari simpatik dari Kristen-Kristen yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa dia keluar? Oh, karena di Indonesia dia takut diciduk. Tidak. Ketika dia Indonesia, orang-orang Kristen di Indonesia tidak simpatik sama dia. Gak simpatik. Begitu dia keluar, maka orang Kristen semua simpatik. Wah, ini pahlawan baru ini. Dan dia di luar sudah leluasa untuk menghujat, menista. Apa yang terjadi? Pengikutnya sudah banyak. Karena dia sudah di luar Indonesia. Dan di sana dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Yang tadinya Yesus bukan Tuhan. Banyak video-video beliau tuh yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Loh bang, saya baru-baru ini aja naik sama dia mengatakan Yesus tidak Tuhan. Nah itu dia makanya, aneh kan? Makanya saya bilang dia itu pimplan, tukang bohong. Kapan itu? Yusuf P tahu deh tuh, ada sama dia videonya. Udah sebulan? Sebulan lebih lah bang. Nah itu karena dulu dia masih gencar menuduh Islam itu dua Rab. Kami merabkan Nabi Muhammad. Setelah dia tahu jawabannya dari teman-teman, akhirnya dia tidak pakai lagi tema itu. Dan dia kembali mengatakan Yesus itu bukan Tuhan karena takut diserang. Berarti kamu dua Tuhan juga. Apalagi kalau diskusi dengan saya, pasti ku bilang Paulus juga berarti Tuhanmu. Karena kau juga mentaati Paulus.
Apa yang dikatakan Paulus itu kau ikuti, berarti Tuhan juga dong bagi kau. Rab juga Paulus itu berarti. Oke, Bang Handi, Assalamualaikum. Bang Handi. Bang Handi. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Iya. Tunggu Bang Handi, saya ada telepon dari anak-anak asrama. Nggak tahu. Oh iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak kantor apa gitu, ada sedikit kredit. Iya, Kak Krodit memang di sana. Iya. Bentar ya Bang Handi ya. Iya, iya. Akhi, ahi. Mohon izin tolong. Sip. Double suaranya Pade ya. Ah, Balik-balik Pade. tes. Sekarang gimana? Cek. Masih. Doubling. Ya, aku yang nggak dengar suaraku sekarang. Tes. Doubling. Masih Pade. Masih. Coba. Aku tutup kamera dulu Bang ya, aku coba ya Bang ya. Ya nggak apa-apa, Bang Holong. Tetap semangat Bang. Soalnya nggak hitam semua nih, nggak bisa aku lihat. Oh ya. Cek. Ya udah Pade coba. Sekarang masih doubling? Cek. Ya aman. Aman? Oh, sip. Jadi Bang Holong ini sudah tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Ya memang harus begitu ya, orang yang namanya pernah hidup di muka bumi kok. Dia sendiri yang ngomong dia adalah utusan Tuhan. Mulai kapan, Bang? Nggak percaya Yesus Tuhan, Bang? Bang Holong ditanya. Oh, Mulai kapan nggak percaya Yesus Tuhan? setelah saya dengar dan saya pelajari Bang. Mantap. Memang seharusnya begitu, Bang. Ketika kita beragama itu kita tidak boleh ikut-ikutan. Saya dulu beragama Islam cuma ikut-ikutan, berdasarkan apa percayai oleh orang tua saya. Tapi setelah kita dewasa bisa mikir, tentu kita ingin mencari kebenaran supaya iman kita itu mantap. Seperti itu. Ya itu makanya saya bilang kemarin tuh ya, sampai cobalah dilihat itu PT-nya Yusuf PI ya, yang saya bernarasi lebih jauh sama Bang Yusuf PI. Kalau kita ikut-ikutin ajaran Kristen itu bukan ajaran Alkitab ajaran Kristen. Kalau ajaran kitab itu semua benar. Cuman yang ini istilahnya apa semua ya, contoh para penerjemahnya yang buat ancur semua ini menurut saya nih. Kan gitu. Sebenarnya gini, Bang. Kan gitu. Murat maritnya ajaran Bunda. Murat maritnya ajaran Kristen itu dia menerjemah itu bukan berdasarkan dari apa yang ada, ya. Bukan berdasarkan perkata, tidak. Mereka menerjemah itu dilandaskan pada dogma. Nah, ini bisa kita buktikan contoh gini, ketika Yesus bertemu seorang perempuan dari Kanaan ya, itu di dalam Yohanes 4. Anda baca di situ dari ayat 19 dan seterusnya. Perempuan itu ngomong begini, benar Tuhan, engkau seorang nabi, benar Tuhan, engkau seorang nabi. Gimana tuh? Itu diterjemah pakai dogma atau berdasarkan kata yang sebenarnya? Coba. Padahal kalau berdasarkan bahasa Yunaninya itu kan kurios. Benar Tuhan, engkau seorang nabi. Mana yang lebih logis? Benar Tuhan, engkau seorang nabi, atau benar Tuhan, engkau seorang nabi? Cara logis.
Masa Tuhan nabi, Bang? Ya itu dia loh. Ya sama kayak gini kan, benar Pak Presiden, engkau seorang RT gitu. Nggak masuk bang. Benar Tuhan, engkau seorang nabi loh. Inilah contoh menerjemah pakai dogma, bukan berdasarkan apa yang tertulis. Contoh lagi, ketika Paulus ketemu Yesus di Kisah Para Rasul 9 atau Kisah Para Rasul 22,